Tesalonika ayat 15. Ini bukan kampanye, tapi ini tema. Nanti saudara lihat kita dalam khotbah pelayanan pemberitaan firman mempunyai kaitan dengan apa yang tercantum dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang tidak asing bagi orang percaya. Tetaplah, apa jawab saudara? Apa jawab saudara? Tetaplah, jangan malu-malu. Kok susah amat sampaikan berdoa? Hah? What happened? Anak Tuhan harus datang, saudara, dan jangan takut untuk menyampaikan. Sekali lagi, tetaplah itu yang kau mau. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini tema doa, tema firman pada malam hari ini. Dan saya akan bicara tentang hal doa. Kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita temukan begitu banyak sahabat-sahabat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tampil dengan doa dan doa dan doa. Baik dari perjanjian lama sampai pada zaman perjanjian baru. Siapa yang tidak kenal dengan doa Habakuk? Doanya Daud, Daniel, Yunus dalam ikan. Siapa yang tidak kenal dengan doa Rasul Paulus? Banyak ungkapan doa yang disampaikan Paulus di dalam surat-surat yang dia tulis. Dan ayat-ayat firman itu sampai pada kita, pada hari ini. Penekanannya Bapak Ibu, doa adalah nafas kehidupan. Doa terjadi dua kondisi, dua ada banyak doa. Ada banyak. Malam hari ini saya kutip dari perjanjian lama tentang doa. Yabes sebuah nama yang tidak populer, tidak populer, sangat jarang kita dengar. Bahkan di sini tidak ada nama Yabes. Muara Jawa ada nama Yabes. Saya tidak pernah dengar ada orang namanya Yabes di Muara Jawa. 44 tahun saya ada di sini, saya tidak pernah dengar ada orang nama Yabes. Tapi Alkitab mencatat ada seorang pendoa yang dahsyat dan luar biasa. Dialah Yabes. Nama ini belum populer, saudara. Beda dengan Matius, ada di sini. Matias ada di sini, Benyamin ada di sini, Paulus ada juga, Marta, Hana, ada semua. Naomi walaupun tidak apa, ya kan? Ada seorang pernah berkata begini, apa arti sebuah nama? Saya bilang nama punya arti. Tiap nama punya arti. Padahal kan namanya bukan dari nama bahasa Indonesia, bahasa Batak kan Pak, Marwasas, ya. Tidak umum kan? Kalau Albert umum sekarang ada Albert Einstein, Albert Nantihamalo, saya, Pak Herman, namanya kan cukup populer sekarang. Tapi ambil dalam kitab suci, lumayan juga sekarang. Banyak nama. Dan malam ini kita lihat bagaimana Yabes berdoa dan jawaban doa itu dinubuatkan oleh pelayan Tuhan yang lain. Kita buka bersama. 1 Tawarik pasal 4.
1 Tawarik pasal 4. Saya akan bacakan untuk saudara dan saudara perhatikan dengan baik. Adik bisa tolong baca di dalam terjemahan LAI. Saya akan baca dari ini. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Amin. Saya baca dalam Gilgil. Dan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya, dan ibunya memanggil namanya Yabes. Ibunya memanggil dia dengan nama Yabes, yang berarti sebab aku melahirkan dengan kesakitan. Karena nama inilah maka tidak boleh kita. Karena ibu melahirkan aku dalam kesakitan. Itu arti daripada Yabes. Kita harus memahami dulu ini. Kemudian kita lihat bagaimana doa Yabes. Tadi sudah dibaca oleh dari sampai Alkitab Indonesia. Saya baca dari ini. Dan Yabes berseru kepada Elohim Israel dengan mengatakan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayah, dan tanganmu akan ada bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat, supaya tidak menyakiti aku. Yang terakhir ayat 2 ini, Elohim mengabulkan apa yang dia minta. Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Yabes. Itu ayat 10 tadi, permintaan Yabes. Komunikasi doa arah antara Yabes dengan Tuhan. Saya mungkin sampai tadi pagi sampai sore dan masih saya meminta Tuhan. Doa ini sangat luar biasa. Dia berseru Tuhan, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, sekiranya engkau benar-benar memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayah. Ini menyangkut pelayanan. Mungkin pada saat itu dia misalkan seorang gembala yang punya jemaat juga. Dia minta kepada Bapa agar Bapa memperluas wilayah kerjanya dia. Artinya tidak stagnan di satu tempat. Dia minta diperluas. Nanti Tuhan jawab permintaan ini Bapak Ibu lewat nubuatan seorang nabi. Kita akan lihat sebentar. Nubuatan seorang nabi yang memberikan jawaban pasti dan apa yang Yabes minta pada Tuhan. Sekiranya engkau memberkati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayah. Katakanlah Yabes sudah pelayanan di hadir mana jauh. Dia minta pada Bapa supaya batas wilayah ini lebih diperluas kalau berusaha oleh Bapa. Ini satu ilustrasi sebenarnya untuk dapat kita pahami kenapa dan apa maksud daripada doa ini. Memperluas wilayah. Jadi ini
Ini bukan perkara main kita, bukan perkara gampang. Tuntut bayar harga yang mahal. Lewat apa saudara? Lipat tuntut dan berdoa. Semua masalah permintaan akan dapat dijawab kalau Anda dan saya mau berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Tanpa ragu dan membuat. Walaupun kita belum melihat kenyataan, tapi keyakinan Tuhan kita, aku dapat. Memang, saudara pada waktu Yakobus meminta hal ini diperlukan, tidak satu juga dijawab. Jadi sebenarnya dengan ajakan Yakobus untuk bersabar menunggu sampai waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan datang, tidak pernah terlambat dan tepat pada waktu kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Sekiranya engkau benar-benar mendekati aku, maka engkau akan memperluas batas wilayahmu dan tanganmu akan ada bersama. Saudara masih ingat beberapa bulan lampau dalam hidup saya di minggu tempat ini. Ya, kalau saya tidak salah mungkin kita setahun atau tahun yang lalu. Yang saya tidak berkata, saya tidak mau berada dua langkah di belakang kita. Saya mau selangkah, cukup. Dengan maksud Tuhan, dua langkah, jangan Tuhan sulit menjangkau kita. Terlalu jauh, saudara. Tapi kalau dekat, begitu mudah dan gampang. Kita menjangkau tangan Tuhan dan Tuhan juga menjangkau tangan kita. Just one step behind of my Lord Jesus Christ. Hanya satu langkah di belakang Tuhan. Sehingga di mana dia berjalan, saya akan berjalan. Kalau saya ada dalam jangkauan tangan Tuhan, walaupun ada kita yang di depan, tapi kalau Tuhan yang pimpin perjalanan, everybody, oke, saya sudah. Tidak ada hambatan yang berarti di saat Tuhan menyertai setiap langkah hidup saudara dan saya. Tapi itu pujian berkata tiap langkah puji aku dan dipimpin oleh Tuhan lewat kuasa Roh dan darah. Sesulit apapun saudara. Tapi kalau ada doa dari hati yang tulus dan jujur, kita melihat bagaimana jawaban doa itu tepat pada waktunya. Tuhan katakan jangan takut, jangan, aku menyertai, jalan saja. Kemana Tuhan perintahkan, jalan. Makanya jangan jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan hanya sebatas jauh doa kita, saudara. Ini memberikan pengertian bagi Bapak Ibu Saudara saya betapa pentingnya doa. Saya tidak tahu saudara berdoa tiap hari berapa kali satu hari. Atau memang sama sekali tidak ada doa. Wow, bahaya ini. Kalau anak Tuhan tidak punya doa, repot. Jangan kaget kalau engkau senantiasa dihadapkan dengan benturan-benturan yang luar biasa. Tapi di mana ada doa, di situ datang Tuhan menyertai. Ada darah Yesus yang membungkus dan melindungi kita. Doa itu terlalu penting sekarang. Bukan berarti kita mengabaikan firman, tapi di mana ada doa, di situ pasti ada firman. Ada banyak orang Kristen tidak mau berdoa. Ada banyak. Saya ketemu seorang bangsa, bukan di rumah kita, di luar rumah kita. Saya bilang, Pak,
Kelihatannya Bapak ini namanya Kristen, tetapi kok jarang berdoa, jarang ibadah. Dia bilang, bagaimana Pak? Saya mau ibadah, saya takut ditunjuk berdoa. Berarti Bapak tidak bisa berdoa? Iya. Hanya karena tidak bisa berdoa, tidak mau ibadah, takut ditunjuk. Saya percaya saudaraku, kita semua yang hadir pada hari malam ini tidak ada seorang pun yang takut apabila ditunjuk untuk berdoa. Tidak perlu salah takut. Ada yang menyempurnakan setiap doa saudara dan saya. Roh Kudus. Saya bilang, Pak, kalau pola hidup seperti ini, Tuhan bilang engkau hanya sejauh doa dengan Tuhan, hanya sejauh itu. Lalu mengapa engkau tidak datang dengan doa? Susah. Saya bilang, Pak, saya bisa kasih satu firman untuk Anda. Kalau Anda tidak bisa berdoa, mungkin disusun kata-kata Musa, ikutilah doa yang paling sempurna yang diajar Yesus, doa Bapa Kami. Dalam Musa pasal 6, dia terus. Anda baca di sini, itu doa yang sempurna. Itu doa yang paling sempurna karena itu yang diajar Yesus langsung. Yang repot sebenarnya sekarang. Asal dia mau membuka kita, makanya kaitannya dengan masuk pasal 1 itu kan. Renungkan taurat Tuhan siang dan malam. Itu yang mengajak kita Bapak Ibu berdoa dan membaca firman siang dan malam. Bukan pada waktu hanya waktu tertentu di mana kita sedang berjalan firman, baru kita berdoa, baru kita buka firman. Tidak bisa. Buat apa kita sujud? Apa mau dijadikan pajangan atau mau dibuka dan dibaca? Renungkan. Daud mengatakan pasal 1 siang dan malam. Haleluya. Bapak Ibu saudara bersimpulkan. Saya menyebut sedikit sebentar, saya singgung berdoa. Kita lanjutkan dulu dari doa Yabes. Yabes katakan sekali lagi Bapak Ibu, maka engkau akan memperluas batas-batas daya, dan tanganmu akan bersamaku dan melindungi aku dari yang jahat. Ini luar biasa, doa yang penuh semangat, doa yang penuh gairah kita. Dia bilang, kalau Tuhan ada besertaku, aku terhindar segalanya. Dengan kata lain, riwayat setan dihalalkan. Karena kita ada dalam perlindungan darah anak domba, ada dalam perlindungan darah Yesus. Tidak ada satu pun kuasa dalam dunia ini yang bisa mengalahkan akan kuasa dari Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Darah mahal. Darah Yesus. Dan lewat darah itu saya dan saudara diselamatkan. Saya dan saudara ditebus dan dosa. Kita terima kemerdekaan yang seutuhnya dengan kasih Tuhan lewat pengorbanan kayu salib. Yabes berkata seperti ini, dan melindungi aku dari yang jahat, supaya tidak menyakiti aku. Supaya tidak menyakiti aku. Dan perhatikan pada ayat yang terakhir, Elohim mengabulkan apa yang dia minta. Ini doa yang benar. Datang dari hati yang manis, jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, aku menjawab doa. Seberapa banyak doa kita yang sudah dijawab? Seberapa banyak doa pribadi kita yang sudah dijawab? Saya terima satu telepon dari Balikpapan beberapa hari yang lalu.
ada keluhan. Ini teman, bukan keluarga, tapi teman yang kenal baik saya dan tahu siapa saya. Dia mengeluh, saudara, Pak, saya ada pekerjaan di Masjid Lama, punya istri, punya anak. Hari ini kami tidak punya beras untuk makan. Air minum untuk hampir tidak ada. Dia bilang, bagaimana kita dapat? Apakah Tuhan izinkan saya selamat? Tuhan mana yang izinkan Anda masih selamat? Yesus tidak izinkan saudara masih selamat. Dia berkata engkau, dia mencukupi seluruh kebutuhan. Saya bilang, Anda mau siapkan berdoa bersama. Pasang tahu HP putih dan dengar doa saya. Pertama saya katakan, Anda harus berikan mohon pengampunan dosa. Kalau doa dijawab, mohon ampun dosa. Apa kalau yang pikiran perkataan perbuatan? Minta darah Yesus agar kita diperdamaikan dengan taman surga, lalu kita bisa kesembuhan keangkuhan harus ditanggung oleh masyarakat kita. Kami diberi hati, kasih, tidak sombong, tidak malu. Saya bilang, taruh hati kita dan kamu lihat saya. Tidak panjang lebar saudara. Saya lepaskan doa pengampunan. Saya minta Tuhan, kalau saya ada dosa, saya minta ampun sebelum saya berdoa untuk orang lain. Dan kalau yang mendengar itu ada dosa, apapun itu, Bapak ampuni dia, supaya dia dan saya layak dan berkenan untuk ada dalam hadirat ini. Sehingga Tuhan semua. Dia akan berkait apa yang menjadi dosa. Saya jelaskan dulu kepada dia. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, adakah mereka membawa makanan, minuman, 40 tahun berputar-putar di padang pasir? Apakah mereka melanggar? Ada makna sebab yang diberikan Tuhan. Sehingga mereka akan menjaga angka roti, angka daging 40 tahun hidup. Anda menangis. Belajarlah dosa. Saya minta dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta yang punya langit dan bumi. Kirim Tuhan nama surga masuk dalam rumah tangga keluarga yang terpacai. Saya bilang imani apa yang saya katakan dalam doa saya. Imani dan percaya. Hari ini saya katakan ada makna surga yang diberikan Tuhan. Tempat beras tidak terus, tempat air minum tetap terus, minyak tidak tetap ada. Saya bilang, engkau bisa katakan amin? Amin. 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 3 kali amin. Saya bilang, kau lihat sebentar apa yang akan terjadi. Waktu Tuhan itu tepat, tidak pernah terlambat. Saya bilang, apapun yang terjadi, doa ini dijawab atau tidak, engkau tidak berjalan. 2 hari kemudian itu pun, Pak, terima kasih. Dapat terasa yang terus. Ada makna surga yang diberikan kepada orang percaya dengan doa yang sungguh tidak akan terlalu. Dan saya mengatakan mengalami keberangan seolah anggap Tuhan Anda jahat. No, ada makna surga. Saudara ingat khotbah saya tentang Tuhan yang kasih makan 4.000 dalam izin Markus 1948 ada di sini. Pada waktu kami berdoa minta makan kami cerahkan, Tuhan ambil dari saya diberikan. Ini makna surga.
Betapa senang saya bilang ucap syukur, terima kasih. Bukan jangan ucap syukur buat saya hanya perantara untuk membawa. Dan dia karena video call kita bisa lihat bagaimana campur tangan Tuhan bagi orang yang percaya. Seperti doa Yakobus. Dan Elohim mengabulkan apa yang dia. Saudara berkasih Tuhan. Dari apa yang menjadi permintaan Yakobus itu terjawab lewat Nabi Yesaya. Seolah-olah Nabi Yesaya membuat dari apa yang menjadi pokok doa dan permintaan Yakobus. Saudara lihat Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 2 dan ayat 3. Ini merupakan satu jawaban daripada doa Yakobus dan dinubuatkan lewat mulut Nabi Yesaya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemah dan biarlah mereka menentangkan mereka tempat kediaman. Jangan menahannya. Panjangkanlah tali kemah dan panjangkanlah dengan kokoh patok-patok. Abraham dalam kehidupan kita di setiap tempat yang dia mandi sana ada Mesbah. Tidak tinggal di tempat religiositas. Ada patok yang sudah dipasang. Itu melambangkan ada Mesbah. Kan saya Yakobus tadi minta memperluas area pelayanan. Yesaya berkata, lapangkanlah tempat kemah dan biarkanlah mereka menentangkan tenda-tenda tempat kediaman. Janganlah menahannya. Panjangkanlah tali-tali kemah dan panjangkanlah dengan kokoh patok-patok. Sebab kamu akan menerobos ke kanan dan ke kiri, dan benihmu akan memiliki bangsa-bangsa, dan mereka akan mendiami kota-kota yang ditelantarkan. Ini doa Yakobus Tuhan jawab lewat nubuatan dari seorang Nabi Yesaya. Jangan batasi. Panjangkan patok-patok. Jangan perluas pekerjaan. Haleluya. Tapi memang Bapak Ibu, segala sesuatu kalau tidak dengan motivasi yang benar, tidak akan jauh. Tapi kalau dengan motivasi yang benar, hati yang tulus, jujur, ada jawaban. Saudara di sini, saya katakan tadi Yakobus tidak populer. Nama Yakobus tidak populer. Tapi tercantum dalam kitab suci. Sedikit berbeda dengan Rasul Paulus, populer sekali. Berbeda dengan Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Berbeda dengan Habakuk, Daniel. Doa-doa yang sangat luar biasa. Dan mereka memiliki nama yang cukup populer. Habis itu kurang populer. Tapi apa yang dia minta? Tuhan. Apa yang dia minta?
Tuhan jawab tidak spontanitas, tetapi lewat mulut Nabi Yesaya. Ya, sudah kesempatan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan biarlah mereka merentangkan tenda-tenda tempat kediamanmu. Janganlah menahannya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah dengan kokoh patok-patok. Sebab kamu akan menerobos ke kanan dan kiri. Kamu akan menerobos ke kanan dan kiri, dan benih akan menelisih bangsa-bangsa. Wah, luar biasa. Dan apa yang dibuatkan oleh saya itu jadi bukti yang nyata. Yabes diberkati. Maka doa Yabes kan jadi pujian. Jadi pujian sampai hari ini kami gereja dari doa Yabes. Namun di sisi lain, seorang pendeta punya titel doktor, STH lagi di belakang, MTH lagi di belakang. Pernah berkata seperti begini, saudara. Ini orang yang Jakarta, bukan di sini. Tidak penting lagi doa Yabes, tidak penting. Jadi seolah-olah doanya dia akan begitu. Pendeta dokter di sekarang, termasuk senior di Indonesia, jangan ada namanya. Ini kesombongan saja. Kesombongan kalau yang muncul, ini bukan makar lain. Dalam hati saya, kalau memang engkau berkata doa Yabes tidak penting, Yabes tidak penting, robek Alkitab. Robek itu suatu tawaran pasal 4 dan jangan kau baca. Bagaimanapun juga tercantum di dalam kitab suci. Ini kelebihannya, saudara. Siapkan dulu di sini. Punya nama itu cukup populer, punya makin banyak, gereja yang besar. Tapi yang kau berkata seperti itu, robek aja kita. Tuhan berkata satu iota, satu titik di dalam kitab suci ini tidak akan hilang. Siapa yang dapat menghilangkan? Tidak ada. Orang sampai pendeta ngomong seperti itu. Dokter dan STH-nya dipertanyakan. Jangan-jangan ada lawan. Ya, tapi kita lain. Kita tahu siapa kita. Doa Yabes merupakan satu pengalaman yang luar biasa, menguncikan semangat kita untuk tetap berdoa. Saya tidak tahu sudah berdoa sebuah berapa kali. Saya tidak tahu. Yang tahu adalah pribadi. Tapi kembali kepada apa yang menjadi tema malam ini. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apapun pergumulan, apapun masalah, Yesus Kristus adalah jawaban dari setiap persoalan masalah. Dia lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dia lebih besar. Yesus itu luar biasa. Karena pujian kemarin, Yesus itu luar biasa. Emang dia luar biasa. Dia mengasihi kamu saudara. Kalau doa itu belum jawab ini, jangan berhenti. Tetap berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Tetap berdoa. Cari anak. Cari anak. Saudara, apa yang jadi pergumulan, jawaban sudah ada. Yabes itu pergumulan perbicaraan dijawab Tuhan
lewat mulut Nabi Yesaya. Satu hal yang penting Bapak Ibu, kalau bicara tentang doa sampai besok sudah selesai. Itu kalau kita membahas bicara doa tidak habis sampai besok. Maka saya juga mau ambil secara keseluruhan saudara. Saya ambil beberapa poin yang penting untuk kepentingan kita. Kalau Anda sudah berdoa bahwa pergumulan hidup di hadapan Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara, jangan lupa doa peperangan rohani. Jangan lupa doa peperangan rohani. Peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, melawan roh jahat di udara, penguasa di udara, orang tua yang ada di udara, yang ada di atas air, di bawah air, yang ada di daratan air, di bawah daratan. Itu doa peperangan. Tiap hari saya kalau sudah berdoa, akhir doa saya sudah tutup dan doa kami, saya berdoa peperangan. Dan tentu kita minta darah Kristus bungkus pelayanan kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, pendidikan anak kita, pekerjaan kita. Ya seperti yang tadi mungkin semua saksi itu ada pergumulan untuk sini. Tapi kalau datang kepada Tuhan, Yesus adalah jawaban yang pasti. Tidak pernah terlambat kalau selalu indah dan tepat pada waktunya. Dan juga kita lihat bagaimana terjalinnya komunikasi dua arah dengan Tuhan yang penting, yang selalu punya ada hati yang itu untuk selalu berdoa. Ada hati yang selalu membaca firman Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, kita tidak berdoa untuk diri sendiri. Kita tidak berdoa untuk diri sendiri. Saya berdoa untuk seluruh jemaat GBT. Tidak sulit bagi saya, sulit satu persatu. Betul sudah. Tidak sulit bagi saya. Satu persatu. Gampang kok saya. Saya berlacakan satu. Keluarga ini semua. Kalau belok ke Ibras, bisa ada Ben, Ibu Nomi, belok ke apa sana, kamu itu ada terus tadi di sana. Terus kerja begini, ada makan sibuk di sini. Baru kita pakai. Yang belum berdoa, ada saya di sini. Terus sudah sampai hari ini. Sebutkan nama orang. Makanya kalau saya berdoa dengan Dek sudah terlalu banyak terlalu lama. Kenapa? Terlalu panjang memang dosa apa begitu. Ya, tapi saya berlatih supaya belajar sabar. Ya, ada memang orang yang berdoa memang singkat-singkat saja. Saya tidak salahkan itu. Tapi saya kasih tahu bahwa inilah saya. Sebab saya adalah saya. Setiap nama yang disebutkan, yang sakit, yang punya pergumulan, ada doa untuk mereka. Termasuk doa pribadi saya. Untuk anak-anak, mantu, cucu semua harus bawa dalam. Nah, saudara kasih lakukan doa peperangan. Sebelum Anda masuk dalam peperangan, pertama saudara minta bungkus darah Yesus. Pribadi, pelayanan, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, pendidikan, pekerjaan. Bungkus dulu dia darah Yesus. Sebab apa saudara? Kalau Anda terlalu terbuka, itu sasaran Yesus. Sebesar bulan jarum itu, dia masuk ke dalam. Doa peperangan. Kita minta lebih, kita dibungkus darah Yesus. Ujung rambut sampai bawah kaki, luar dalam. Saudara, kalau saudara berdoa tiap hari, adakah saudara berdoa untuk kembali? Ibu kembali, anak-anak, mantu, cucu. Saya perlu ingatkan ini, tugas kita, terlepas kita sebagai pelayan dari sini, kita
berdoa untuk ibu bapak. Sebutkan nama berdoa untuk ibu dan cucu yang Yohan dan semua. Kenapa saudara? Kepala sidang kita Pak Yoli adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan saudara dan saya. Kalau kita tidak topang dengan doa, tidak menutup kemungkinan juga bisa terkecoh. Iblis mengintai. Kalau ada celah terbuka masuk, dia akan hancur dari itu. Tapi di mana ada dua orang percaya untuk berdoa untuk kembali itu, Tuhan berkata. Tuhan berkata. Sampai hari ini, sudah lihat kemana? Pada keluarga, Pak Yogi itu anak anaknya itu sehat, diberkati, dicukupkan. Ini tugas pemimpin kita. Haleluya. Doa peperangan sangat penting. Sangat penting. Saya setiap doa sampai di rumah, saya tutup dengan doa peperangan, lalu mengakhiri dengan doa peperangan. Doa yang paling sempurna, yang diajarkan langsung oleh Yesus Tuhan. Bukan diajarkan oleh orang lain. Yesus yang mengajar bagaimana kita harus berdoa. Kalau Bapak Ibu sudah mungkin akan merasa kaku untuk tidak bisa berdoa, doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Saya teringat doa Bapak kami yang sekarang. Satu kali kami ibadah, tapi kalau tidak salah di rumahnya Islam, di rumahnya Bapak. Kalau tidak di rumahnya Bapak, di rumahnya Pak Matias ada di mana. Dan waktu itu yang melayani firman, Pak Joni juga ada di sini. Nah, ada di. Oh, haleluya. Ada sekali orang sana. Puji Tuhan. Pak Joni dengar ini. Habis dia khotbah, dia serahkan kepada pemimpin pujian. Yang kebetulan waktu saya kecil, Bapak dia tak berada di tempat. Jadi tidak hadir waktu itu. Kalau saya tidak salah pilih. Lalu pelayan pujian langsung tunjukkan Pak Joni doa tutup dan doa datang. Mungkin secara pribadi dia terima. Tapi kalau Roh Kudus ada pada kita, Tuhan akan menyatakan. Dia langsung dengan doa Bapa kami selesai. Mencakup semua saudara. Doa Bapa kami. Kalau doa kami. Nah, saya ingin singgung sedikit Bapak Ibu mengenai doa Bapa kami. Awal kami mendirikan persekutuan doa Bapa ini, saya, Pak Peter, Bung Ferdi, tantenya Fedi, Ibu Yuli, adiknya Herman, Bung Alia, Edi Monggaman, siapa satu lagi? Pertama kami dirikan persekutuan doa Bapa ini sudah dalam pertemuan khusus kami semua sebagai pionir ini. Kami putuskan bahwa bagaimana juga agape ini harus ada di bawah wadah gereja. Tidak mungkin kalau ada ini, karena waktu itu sudah punya ibadah persekutuan doa juga hari Selasa. Masih ingat Payo Sri Malaya. Jadi kalau kita betul persekutuan doa, kita harus cari bagaimana caranya supaya persekutuan ini berada di satu wadah gereja. Keputusan bersama. Dapat. Saya bilang masih hidup. Benar tidak? Kami hidup. Puji Tuhan. Beliau sampai hari ini. Amin. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Berapa puluh tahun kita jalan. Ada di bawah pimpinan kita dan kita bekerja sama terus. Kita sama-sama melayani. Khotbah pertama Pendeta Yoni di persekutuan doa agape. Khotbah pertama di rumah, kalau saya tidak salah itu tempatnya itu tempat tinggal di Donggala. Kalau sudah
Pas ingatan saya, khotbah pertama beliau itu kepada kami tentang pelayanan. Itu dia khotbah pelayanan itu firman Tuhan yang pertama yang beliau sampaikan di kami pas kata-kata hanya beberapa. Khotbah juga dianggap kembali lagi. Saya ingat sampai hari ini doa Bapak cukup jelas untuk mereka, dan doa Bapak kami sampai amin. Kasta ini terlahirkan saudara. Ini hambatan. Apa doa Bapak kami dikuduskan nama, datang kerajaan, jadi oleh di bumi. Semua beliau jelaskan. Berarti Bapak Ibu betapa pentingnya Bapak kami. Jadi beliau katakan pada waktu kita masuk dalam Bapak kami, semua sudah terselesaikan. Semua sudah selesai. Ada di sini. Karena apa? Doa yang saya katakan ini. Makanya saya pernah bicara dengan seorang saudara mengenai rumah kami. Dia bilang, Pak, udah bukan waktunya lagi. Itu kan kita jaga urusan DPD, HPP, Kerja Toraja. Jadi saya bilang, di kerja pakai pesta harus nanti Advent. Tidak lagi menggunakan doa Bapak, dia tidak mengambil doa Bapak. Apakah doa Bapak kami itu hanya ditujukan bagi Protestan? No. Bagi kita juga. Di Pentakosta harus nanti. Begitu Bapak. Karena apa? Doa yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Beliau sampaikan jelas sekali. Itu dua kali itu dalam pelayanan beliau di awalnya disebutkan kita doa kami. Puji Tuhan saudara, dengan bekal-bekal yang dapat sampaikan, kami di rumah kita itu cuma sebatas pimpin media saja. Tapi ada kejujuran hati untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan percaya sampai hari ini. Haleluya. Kalau Tuhan temukan lain-lain, ada Pak Herman, ada Ade, Pak Matius, tolong saya ibu, ada Pak Desmond, ambil bagian dalam pelayanan juga kau ibu kita. Ya saudara kasih Tuhan, doa Bapak kami adalah doa yang sangat. Itu bukan hanya miliknya Protestan, untuk semua itu. Saya katakan kepada Bapak itu, bukan hanya untuk Protestan. Doa Bapak kami, doa yang diajar Tuhan ada tercantum dalam kitab suci. Tidak bisa ditolak. Haleluya. Dalam sejarah inilah yang lupa Bapak itu. Doa kepada ada sekarang. 3 kali saya berdoa, 4 kali saya berdoa tentang masih dengan doa Bapak kami yang tutup dengan doa. Saya tahu ini penting kuasa. Tuhan kita berikan kekuatan, kemampuan, kesediaan untuk memelayani, untuk memelayani. Tidak lebih cukup. Saya tahu penolong yang setia adalah Yesus yang setia. Lewat karya Roh Kudus yang memberikan kemampuan, hikmat, akal budi, pengetahuan serta bagi kita. Kalau mau jadi PH, kalau saya ini sekolah kita beda. Apalagi kalau kita sekolah teologi, hanya sebatas kata-kata semangat. Kalau Tuhan mau, tidak bisa. Dia bisa pakai semua kita dalam pelayanan. Ya anak ibu, ingat doa Bapak dalam setiap doa kita, biar rumah-rumah kita dibungkus oleh Yesus. Kita punya harta yang ada, yang Tuhan berikan kita. Ada mobil, ada motor, ada segala macam.
minta cara Yesus dibungkus. Kalau celah terbuka, maling masuk. Maling akan makan sekali dengan mobil-mobil sekalian. Kan saya bilang ke anak saya, Anda punya motor, Anda punya mobil, harus berdoa. Berkati kepada Tuhan. Bungkus kepada dari sekitarnya kita. Ini pemberian Tuhan harus dipelihara. Minta dari Yesus. Aman dari sekarang. Ya Bapak Ibu, beberapa terakhir ini ada orang gila. Tinggalnya dari kereta. Selalu berada di sekitar gang Mahir. Di sekitar rumah saya. Orang yang udah tua. Saya belum pernah, saya mau kepingin aja ngomong, tapi tidak punya kesempatan. Sebab dia dulu dekat rumah saya, dalam negeri, pindah lagi sana, angkat orang yang tong sampah, sampah di paling jalan. Wah, yang rasanya orang dia, maklum aja. Jadi saya mendapatkan pintu pagar itu. Kalau kau keluar dengan mobil, jangan kau harap apa yang harus itu pintu. Turun dari mobil, tutup pintu. Walaupun dari bawah, yang penting dia tertutup. Coba orang gila ini Bapak Ibu, di mana ada pintu terbuka dia ingin masuk. Tadi dari saudara lagi, sudah 3 hari begitu. Makan makanan jauh sama. Saya mau dekati dia begitu. Saya tahu dia. Orang dulu sini. Kemana? Dia duduk di sekitar rumah saya. Dia habis main kali di situ. Dia balik orang sampah di sana. Dia kembali duduk. Saya lihat. Waktu saya lihat dia, saudara, apa yang dia bikin? Lihat saya ada begini. Artinya tak waras. Saya dikati, dia lari. Saya ingin tahu kenapa dan di mana. Siapa keluarga? Iya kan? Kasihan dong. Masukkan makanan dong sampah. Sampai hati kali gitu. Nah, Bapak Ibu, makanya saya bilang Pak Kenny atau saudara-saudara yang punya rumah, usahakanlah tiap rumah itu ada pintu pagar. Punya halaman, usahakan ada pintu pagar. Ada 2 orang gila di hati. Ada satu anak muda rambut tanggung selalu yang satu melintang di sini. Pernah datang saya, Pak, ada uang 1.000. Ada uang 1.000? Ada. Minta dong, saya kasih. Kau bikin apa? Mungkin rokok. Anak muda. Pernah lihat kerjaan saya. Kamu nyewa dong. Dia pakai sarung, melintang sini. Sudah keluar. Perlu berhati-hati. Makanya alangkah indahnya kata baik. Kalau halaman ada pintu pagar. Anda tidak perlu takut. Kalaupun sampai dia masuk, tidak bisa berhenti. Nah, saudara sudah berhenti. Kalau Tuhan izinkan. Bapak Ibu sudah kita sudah dengar tadi penjelasan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menjawab Tuhan Yesus dengan perbuatan kami saya. Kalau kita tutup dan ngomong tangan dan kita akan hidup dengan doa pada kita akan